Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Husain. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan apa itu algoritma AES serta penerapan dan pengimplementasian kodenya. Nah, pertama-tama kita menjelaskan dasar-dasar terkait dengan algoritma AES. Apa sih AES? AES singkatan dari Advanced Encryption Standard. Nah, AES ini adalah algoritma enkripsi simetris, artinya kunci yang sama digunakan untuk enkripsi dan deskripsi data. Dikembangkan oleh John Diamond dan Vincent Regimen. Ditunjuk oleh NIST National Institute of Standard of Technology pada tahun 2001. Panjang kunci 128 bit, 192 bit atau 256 bit. Blok data 124 bit. Cara kerja singkat. Add round key. Data dikombinasikan dengan kunci rahasia subbytes. Setiap byte diganti dengan nilai lain menggunakan tabel substitusi. Cifros, baris dalam blok data digeser ke kiri. Mix columns. Setiap kolom dalam blok data dicampur. Add round key lagi ditambahkan kunci baru. Langkah ini diulang dalam beberapa ronde. Jumlah ronde tergantung panjang kunci. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan algoritma AES. Keunggulan, keamanan tinggi. Hingga saat ini belum ditemukan serangan praktis terhadap AES. Cepat dan efisien, dapat berjalan dengan baik di perangkat keras dan perangkat lunak. Fleksibel, bisa menggunakan kunci 128, 192 atau 256 bit sesuai kebutuhan dan keamanan. Kelemahan, bergantung pada kunci. Jika kunci bocor, seluruh sistem keamanan akan runtuh. Tidak menyediakan autentikasi, hanya melindungi kerahasiaan data, bukan keasliannya. Serangan side channel, misalnya serangan pengukuran waktu atau energi, dapat membocorkan informasi. Selanjutnya, contoh kasus penggunaan di dunia nyata. Pertama, perbankan online, transaksi keuangan di internet menggunakan AES untuk melindungi data nasabah. Yang kedua, aplikasi chatting. WhatsApp menggunakan AES untuk mengenkripsi pesan sebelum dikirim ke penerima. Disk encryption. BitLocker Windows menggunakan AES untuk mendeskripsikan hard drive. VPN. Banyak layanan VPN menggunakan AES untuk melindungi lalu lintas internet pengguna. Ini hasil implementasi kode. Nanti kode ini akan saya lebih jelaskan. Baik, saya akan menjelaskan potongan kode yang ini. Nah, di sini saya menggunakan Google Colab untuk pengimplementasian kode saya. Nah, di sini saya menggunakan bahasa Python untuk pengimplementasian algoritma AES ini. Nah, yang pertama, instruksi menjalankan program. Pastikan Python sudah terinstall. Pastinya untuk ketika membuka Google Colab, ini sudah terinstall Python-nya. Yang kedua, ini pastikan install library Python Cryptodome. Untuk menggunakan Google Colab ini, kita klik bagian kode, tambah kode, lalu kopikan bagian ini, pastekan ke sini, lalu kita klik gambar yang segitiga ini. Setelah Python Cryptodome sudah terinstall, lanjut
di bagian import library. Untuk menambahkan blok kode baru, di sini kita klik tombol plus ini, kopikan yang ini. Kegunaannya yaitu AES, yaitu modul untuk enkripsi dan deskripsi. Get random bytes membuat kunci enkripsi acak. Base64 mengubah hasil enkripsi menjadi format teks yang bisa dan mudah untuk dibaca. Nah, di sini kita klik lagi untuk menjalankan blok kode yang ini. Kalau sudah tereksekusi kode ini, terdapat simbol centang ini, yang ini. Oke, lanjut. Selanjutnya kita membuat fungsi padding. Nah, di sini kita membutuhkan fungsi padding untuk syarat kita menggunakan algoritma AES ini. Kenapa? Karena AES membutuhkan panjang teks dalam kelipatan 16 byte atau 128 bit. Nah, kita akan implementasi yang ini. Copy yang ini, tambah blok kode baru, kita pastekan, kita klik segitiga ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke blok kode key get random bytes, membuat kunci rahasia. Sudah yang tadi yang sudah saya jelaskan, AES membutuhkan kelipatan 16 byte. Artinya membuat kunci 128 byte terlebih dahulu. Nah, ini yang bersifat acak. Kita kopikan blok kode ini. Kita run. Blok kode selanjutnya yaitu input dari pengguna. Nah, di sini saya menggunakan teknik input dari pengguna langsung. Kita copy, tekan lagi sini, pastikan di run. Nah, di sini kita disuruh memasukkan pesan yang ingin dienkripsi. Nah, kita masukkan contoh nama saya, enter. Sudah ada simbol centangnya. Lanjut ke blok kode berikutnya. Di sini membuat objek untuk enkripsi dengan mode ECB, Electronic Codebook. Membuat objek baru. Kita kopikan yang ini. Pastikan run blok kodenya. Selanjutnya proses enkripsi. Nah, di sini teks dikonferensi menjadi bytes lalu dienkripsi bagian ini. Lalu hasil enkripsi diubah menjadi format base64 agar mudah dibaca. Yang ini. Kopikan. Run. Oke. Blok kode selanjutnya menampilkan hasil enkripsi. Ini merupakan kode untuk menampilkan hasil enkripsi dengan dalam format teks. Kita kopikan yang ini. Selanjutnya yaitu blok proses dekripsi. Setelah dienkripsi, kita akan mendeskripsikan kembali
data yang telah kita enkripsi. Data terenkripsi dideskripsi kembali ke teks asli. Nah, di sini ada rstrip. Rstrip untuk menghapus spasi padding yang ditambahkan sebelumnya. Kita kopikan. Kode selanjutnya itu menampilkan hasil dekripsi. Untuk hasil enkripsinya akan seperti ini, seperti kode-kode acak. Nah, yang hasil dekripsinya akan menghasilkan nama yang sudah dienkripsi menjadi nama semula yang kita masukkan tadi di bagian sini, input masukkan pesan yang ingin dienkripsi. Sepertinya materi ini yang saya bisa sampaikan. Nah, untuk materi yang saya jelaskan ini nanti saya akan bagikan di link video. Sekian dari penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan dalam menjelaskan ataupun kata yang kurang pas dalam menjelaskan, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.